Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang gimana caranya menjadikan toko kita sebagai power merchant dan membuat fitur bebas ongkir di toko kita di Tokopedia. Jadi fitur bebas ongkir ini terutama bagi kita sebagai seller di Tokopedia ya, baik itu dropshipper, reseller, supplier, dan sebagainya, itu sangat penting bagi kita. Karena ya siapa pembeli yang nggak suka bebas ongkir, yang nggak suka gratis ongkir, gitu kan. Nah, bagaimana sih cara kita mengaktifkan fitur bebas ongkir ini? Dan bagaimana kita menjadi power merchant yang akan semakin meningkatkan kepercayaan pembeli untuk membeli di toko kita? Simak video ini sampai habis. Jadi pada dasarnya sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita itu ingin mengaktifkan fitur bebas ongkir atau gratis ongkir di toko kita itu wajib untuk menjadi power merchant dulu. Oke? Nah, caranya gimana? Kalian login aja ke seller.tokopedia.com di PC kalian atau laptop kalian, kemudian kalian login dengan akun kalian dan kalian arahkan menu ke bawah yaitu pengaturan toko. Di dalam menu pengaturan toko kalian bisa lihat di bagian kanan, paling kanan itu ada tulisan power merchant. Kalian klik di sana. Nah, di sini akan ada penjelasan tentang fitur power merchant itu seperti apa, keuntungannya apa saja. Dan di salah satu keuntungan itu ada fitur eksklusif power merchant, fitur bebas ongkir atau pengiriman bebas ongkir. Nah, bebas ongkir ini baru bisa kita aktifkan setelah kita upgrade ke power merchant. Nah, aku akan jelaskan atau kasih gambaran singkat power merchant itu seperti apa di sini. Klik dipelajari selengkapnya. Nah, di halaman ini sudah dijelaskan power merchant itu seperti apa keuntungannya. Bisa meningkatkan daya tarik toko hingga 4,3 kali lipat. Bisa menjadi pilihan toko hingga 5 kali lipat dan sebagainya dan sebagainya. Di sini ada keuntungan dari power merchant dibandingkan dengan regular merchant. Kita fokus di beberapa poin. Yang pertama adalah biaya layanan. Jadi, kalian sebagai power merchant itu ada biaya layanan sebesar 1% dari transaksi yang terjual atau produk yang terjual. Selama kalian tokonya masih baru, masih nggak ada yang beli, itu kalian nggak akan bayar biaya layanan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Baru kalau misalnya kalian sudah terjual, baru akan bayar biaya layanan. Kemudian, nah ini sayangnya harus ada verifikasi KTP. Jadi kalau misalnya kalian jualan tanpa memiliki KTP, ya kalian nggak bisa jadi power merchant. Oke, kalian tetap bisa jualan menjadi regular merchant atau merchant biasa, tapi kalian nggak bisa menjadi power merchant dan nggak bisa mengaktifkan fitur bebas ongkirnya. Kemudian, nah ini ada fitur bebas ongkir. Kalau regular merchant itu nggak bisa, tapi kalau power merchant itu bisa. Tapi ada biayanya bebas ongkir itu, yaitu 2,5% setiap produk terjual. Nanti aku akan jelaskan maksudnya 2,5% dari setiap produk yang terjual itu seperti apa. Kemudian keuntungan lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah keuntungan menjadi power merchant. Caranya sangat mudah, kalian tinggal verifikasi data diri dengan upload KTP. Skor performa kalian itu lebih dari 75 poin. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kalian klik di bagian daftar sekarang. Kemudian kalian klik. Dengan ini saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kalau misalkan kalian ingin baca, ya baca saja, nggak apa-apa. Ya, setuju. Nah, ini baru di-scan di aplikasi Tokopedia. Jadi, verifikasi power merchant itu hanya bisa dilakukan di aplikasi. Cara untuk menjadi power merchant adalah kamu buka aplikasi Tokopedia, kemudian kamu klik akun yang ada di kanan bawah, kemudian klik di toko saya. Nah, setelah itu di regular merchant klik upgrade. Nah, di sini kamu bisa daftar sekarang. Nah, kemudian kamu akan disuguhkan syarat dan ketentuan untuk mendaftar menjadi power merchant. Kamu bisa membacanya dengan pelan-pelan biar kamu tahu kondisinya kayak gimana. Kalau sudah, klik centang dengan ini saya menyetujui, kemudian klik saya setuju, kemudian verifikasi data diri. Nah, ini kamu bisa upload KTP kamu, klik ambil foto KTP. Pastikan bahwa foto KTP kamu itu ada atau tercakup di kotak tersebut. Jadi seperti ini adalah contoh KTP. Oke, setelah KTP berhasil tertangkap, kemudian klik lanjut. Nah, tahap berikutnya adalah scan wajah kamu. Klik di mulai verifikasi wajah, nanti ikuti saja instruksi yang ada di aplikasi Tokopedia ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah berhasil menjadi power merchant, maka tampilan power merchant kalian akan seperti ini. Jadi kalian sudah mendapatkan status power merchant aktif dengan performa toko 100/100. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa status bebas ongkir kalian itu aktif. Jadi kalian bisa klik di sini untuk melihat status atau
fitur apa saja yang bisa kalian dapatkan dari bebas ongkir. Kita lihat kurir aktif di sini adalah Antar Aja dan Si Cepat. Jadi hanya kurir Antar Aja dan Si Cepat yang aktif yang bisa menggunakan fitur atau fasilitas bebas ongkir. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, biaya bebas ongkir itu adalah 2,5% dengan batas maksimal 10.000 per kuantitas. Ini maksudnya gimana? Aku akan jelaskan lewat mungkin simulasi ya, simulasi. Kita akan klik pelajari dengan contoh. Jadi seperti ini contohnya. Kalau misalkan pembeli itu membeli produk kalian, katakanlah membeli produk A, itu harga per produknya adalah Rp45.000, berarti kan dia membeli 2 barang, berarti kali 2 harganya adalah Rp90.000. Customer juga membeli produk B dengan harga Rp2 juta dan membelinya hanya 1 barang, otomatis totalnya adalah 2 juta. Jadi kalau digabung totalnya adalah Rp2.090.000. Itu adalah total produk, harga akhir produknya. Oke. Kemudian biaya bebas ongkirnya seperti apa perhitungannya? Yang pertama kita fokuskan dulu di produk A. Di produk A tadi adalah harga akhirnya adalah 90.000. Kita bisa lihat di atas, harga akhirnya adalah 90.000. Oke. 90.000 ini kita kalikan 2,5%, berarti totalnya adalah Rp2.250. Oke. Skema yang kedua, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, antara 2,5% atau maksimal 10.000. Kalau misalkan itu 10.000 dikali 2 barang, karena pembeliannya 2, maka totalnya adalah 20.000. Jadi antara 2.000 tadi yang skema pertama yang menggunakan 2,5% itu adalah 2.250. Skema yang kedua adalah maksimal 10.000 kali 2 barang jadi 20.000. Yang paling minimal atau yang paling murah adalah 2.250, maka itu yang diambil. Jadi potongan itu yang akan diambil. Oke. Itu untuk produk A. Kemudian untuk produk B, skemanya sama seperti yang di atas, kita simulasikan 2 kali skema. Yang pertama, skema pertama yaitu 2,5% kali 2 juta, hasilnya adalah 50.000. Dan 10.000 kali 1 barang, karena dibelinya tadi cuma 1 barang yang harga 2 juta atau produk B, maka hasilnya adalah 10.000. Nah, antara 50.000 yang di atas ini dengan 10.000 yang di bawah, yang paling murah adalah 10.000, makanya yang dipilih adalah 10.000. Jadi total biaya ongkos kirim atau bebas ongkirnya adalah 12.250. Itu adalah biaya bebas ongkir yang dikenakan ke kita nanti setelah transaksi selesai. Kita akan dipotong sebesar 12.250. Oke. Ini di luar biaya merchant ya, biaya power merchant. Seperti yang aku sudah jelaskan tadi, biaya power merchant adalah 1%. Coba kita lihat transaksi yang menggunakan perhitungan dengan power merchant. Nah, transaksi ini aku jelaskan kembali gimana potongan atau biaya dari fitur bebas ongkir di Tokopedia. Yang pertama, kalau misalnya kita jualan barang, harga produk A itu 2 item, satu itemnya itu adalah Rp85.000, maka 2 item adalah Rp170.000. Harga produk B itu adalah Rp140.000 per item, kali 2 adalah Rp280.000. Produk ini dibeli oleh customer dan total pembeliannya adalah Rp450.000. Nah, ongkos kirim seharusnya itu adalah Rp32.000, misalnya dikirim dari mana ke mana gitu kan. Setelah ditotal ternyata ongkos kirimnya itu Rp32.000. Tapi customer menggunakan fitur bebas ongkir ini tidak semerta-merta bahwa Rp32.000 itu dihilangkan atau dihapus, enggak. Tapi bebas ongkir ini itu ada subsidi dari Tokopedia sebesar Rp20.000. Jadi Tokopedia itu mensubsidi ongkos kirim yang Rp32.000 itu mensubsidi menjadi Rp20.000. Jadi customer hanya membayarkan ongkos kirim sebesar Rp12.000. Jadi bukan gratis ya, bukan gratis. Nah, lalu berapa biaya layanan yang harus kita keluarkan sebagai penjual? Kita lihat di bawahnya. Yang pertama adalah bayar layanan power merchant. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, power merchant itu harganya atau biaya layanannya adalah 1% kali nilai transaksinya di luar ongkos kirim.
Nilai transaksi dari total pembelian semua produknya adalah Rp450.000 dan kita kalikan 1%, hasilnya adalah Rp4.500. Itu adalah biaya power merchant yang harus kita bayarkan. Oke. Kemudian ada lagi biaya layanan bebas ongkir produk A dan produk B karena customer membeli dua produk. Nah, di produk A seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kita kalikan 2,5% kali harga produk A, harga satuannya, kali jumlah barang yang telah dibeli. Jadi 2,5% kali harga per barangnya adalah Rp85.000 kali 2 karena dia membeli 2 item di produk A, maka hasilnya adalah Rp4.250. Oke. Kemudian biaya layanan untuk produk B itu adalah 2,5% kali harga per produknya tadi adalah Rp140.000, maka Rp140.000 kali 2 sama dengan Rp7.000. Oke. Nah, kenapa ini nggak menggunakan seperti yang di simulasi sebelumnya? Kalau misalkan di simulasi sebelumnya itu ada skema yang nomor 2, yaitu 10.000 dikalikan dengan total atau jumlah barangnya. Contohnya produk A itu kan dibeli 2 item. Maka skema yang kedua adalah 10.000 dikali 2 sama dengan Rp20.000. Dari Rp4.250 ini dengan 20.000 yang sudah kita hitung tadi, jadi lebih kecil 4.250, maka 4.250 ini yang diambil. Kalau misalnya ini lebih dari 20.000, katakanlah ini hasil perhitungannya bukan 4.000 tapi 40.000, maka yang diambil di sini itu bukan 40.000 tapi 20.000. Oke, 20.000 itu dari 10.000 kali 2. Oke, sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu kemudian setelah ditotal semuanya kita ketemu biaya layanan untuk bebas ongkir itu adalah 11.250. Jadi 4.250 ditambah 7.000 hasilnya adalah 11.250. Nah, total biaya layanannya termasuk power merchant. Jadi 11.000 ditambah 4.500 hasilnya adalah 15.750. Apakah kita justru rugi atau untung? Kita lihat. Subsidi dari Tokopedia adalah Rp20.000 yang dibayarkan Tokopedia. Yang kita bayarkan ke Tokopedia adalah 15.750. Artinya kita untung sekitar 4.250. Jadi 20.000 ini dikurangi 15.000 ini. Jadi istilahnya Tokopedia mensubsidi 20.000 ke kita. Nah, kita memberikan 15.750. Berarti kita untung 4.250. Dan jangan berpikiran untungnya saja, tapi customer juga yakin untuk membeli di kita. Karena kita yang pertama adalah power merchant, ada logo power merchant-nya. Kemudian yang kedua ada fasilitas atau fitur bebas ongkir, yang dimana menurut pandangan customer kita itu memberikan sesuatu yang lebih. Padahal sebenarnya kita yang diuntungkan kalau misalnya memang perhitungan kita seperti ini. Jadi di sini kondisinya adalah win-win. Customer juga untung karena dapat fasilitas bebas ongkir dan membeli di power merchant atau toko power merchant. Kita juga untung 4.250 tadi dan semakin mendapatkan banyak pembelian dari customer. Oke? Itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana skema perhitungan atau biaya untuk power merchant dan bebas ongkir dan gimana cara mengaktifkannya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan omset penjualan kalian baik di Tokopedia maupun di tempat lain. Sampai jumpa di video berikutnya.